Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa kembali di program Bincang Politik Siasat. Kali ini dengan tema Partai Baru Mengejar Ketertinggalan. Keran demokrasi yang dibuka lebar di era reformasi mengakibatkan banyaknya bermunculan partai politik sebagai wadah kehidupan berdemokrasi. Situasi ini memunculkan harapan bahwa hadirnya partai-partai baru dapat menjadi prakondisi bagi terciptanya sistem pemerintahan demokratis. Untuk pemilu 2024, KPU telah menetapkan 17 partai politik nasional dan 6 partai lokal Aceh sebagai kontestan. Kami mengundang 2 diantaranya, telah hadir bersama kami 2 pengurus parpol tingkat daerah, Ketua Partai Perindo Tanjung Pinang, Bapak Tan Edi. Ya, siap. Selamat datang di studio kami, Pak. Terima kasih. Dan Ketua Partai Gelora Tanjung Pinang, Bapak Safarin. Terima kasih. Selamat datang, Pak. Pertanyaan untuk Anda berdua nih. Dari Pak Tan Edi dulu. bagaimana Persiapan partai Anda untuk memangkas gap ini dengan partai-partai yang sudah lebih partai-partai yang sudah established nih menghadapi pemilu 2024? Ya, terima kasih Pak Suhardi atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan. Kami dari Partai Perindo tetap optimis karena kami juga bukan tergolong partai yang baru lahir. Sudah 7 tahun kita eksis dan sudah pernah ikut 1 kali kontestan pemilu. Sementara untuk survei sampai hari ini itu Perindo cukup mendapat simpatik dari masyarakat di angka 4,7% dari total 100% dari sekian partai. Jadi kami di daerah juga sangat optimis bahwa partai kami ini layak diperhitungkan. Mungkin itu dulu yang bisa saya sampaikan. Oke, sekarang ke Pak Safarin. Iya. Persiapan partai Anda untuk memangkas gap karena masih baru kan? Iya. Sementara yang lain sudah bersiap. Betul. Partai Anda sejak ditetapkan lolos baru harus benar-benar mempersiapkan. Silakan. Ya, terima kasih kepada moderator bahwa kami dari Partai Gelora Kota Tanjung Pinang, karena kami lahir partai ini dalam kondisi COVID 2019. Sekarang umur kita sudah 3 tahun ya. Walaupun kita secara umur 3 tahun, tapi secara kerja nyatanya kita sudah secara 34 provinsi kita sudah terbentuk, 514 kota, kabupaten kota di seluruh Indonesia sudah terbentuk. Kalau berdasarkan struktur kita sudah bukan lagi anak bayi. Kemudian di dalam kita Verpak juga kita sangat optimis. Dari Verpak kemarin kita termasuk respon yang baik dari KPU, di mana kita melakukan Verpak itu dan dari admin sampai Verpak kita melibatkan calon-calon. Kita walaupun KPU kita kemarin belum lulus, tapi kita sudah mempersiapkan calon untuk merekrut orang. Jadi kita berbasis kepada calon anggota dewan. Maka dengan demikian kita mempunyai orang-orang lapangan yang sudah siap. Jadi belum lolos pun sudah ada simulasinya? Sudah ada, insya Allah. Nah, demikian, kemudian kita juga sebagai partai baru bahwa kita adalah membuat sebuah komitmen bersama, yaitu melakukan sebuah partai politik yang itu adalah membawa ide dan narasi. Ya, ide dan narasi kita apa? Kita menjadi partai gelombang itu adalah sebuah energi. Kita ingin menjadikan masyarakat kita bukan menjadi objek, tapi sebagai subjek yang barangkali menurut kami belakangan ini pemilu yang terjadi sebelumnya lebih banyak menjadikan masyarakat itu adalah sebagai objek, sehingga pragmatisme itu terjadi. Seandainya partai ini menerapkan masyarakat itu sebagai subjek, maka kita tidak akan menjadikan pemilih itu adalah objek, sehingga menyebabkan masyarakat kita tidak pragmatisme. Nah, karena dia sebagai pelaku, maka gelombang, kita ciptakan nama gelombang rakyat, adalah rakyat sebagai pelakunya. Sejarah dia yang menentukan sejarahnya 5 tahun ke depan.
Kalau masyarakat kita ingin Tanjung Pinang lebih baik, maka dia selaku pelaku sejarahnya. Ya. Maka kami sebagai wadah dari sebuah partai memberikan wadah untuk masyarakat Tanjung Pinang memilih, inilah wadah kami, orang-orang yang dipercaya untuk diusung oleh mereka, untuk dipilih oleh mereka. Apa kategori kami untuk mencalonkan anggota-anggota kami? Pertama, semangat dan kemauan. Yang kedua, mereka punya peta jalan. Kebanyakan kita selama ini peta jalan ini tidak punya. Sehingga setelah jadi anggota dewan, apa yang akan dia perbuat? Selalu orientasinya kepada proyek. Padahal banyak hal yang bisa kita buat. Itulah maka kami dengan sistem adanya API dan AMI, Akademi Manusia Indonesia, untuk mengkader orang-orang kami. Oke. Ya. Oke Pak, sabar sebentar. Tahan dulu. Kayaknya Ya, banyak siap. sekali yang mau diungkapkan Siap, sama siap. Partai Gelora nih. Ke Partai Perindo sebentar. Ya. Kami masih memasukkan Partai Perindo sebagai salah satu partai baru karena ya mungkin perbandingannya partai-partai yang sudah Ya. established sudah lama ya. Perindo sendiri sudah punya berapa kursi saat ini di Untuk sementara daerah-daerah Kepri ini dalam pemilu yang lalu ya? di Natuna 1 kursi, Natuna ada 1 kursi. ya Anambas 1 kursi, kabupaten kota lain belum. Mudah-mudahan di pemilu pileg ini 2024 ini target kami itu jauh daripada yang ada sekarang ini. Untuk kota Tanjung Pinang kami sendiri menargetkan 4 kursi, Pak. Mudah-mudahan dengan kerjasama dan solidnya kader-kader partai, hal itu bisa tercapai. Dari pengurus pusat sendiri, apa ada arahan khusus lah untuk mengejar ketertinggalan dengan partai-partai lain yang ya jelas secara infrastruktur, kaderisasi dan segala macam itu sudah sangat solid Tentu, lah. Pak. Sudah tentu Dari itu dari ketua kami, ketum kami, yaitu Bapak Haritanu Subidyo. Beliau juga melakukan langkah-langkah positif dengan merekrut tokoh-tokoh nasional. Contohnya Bapak TGB, Tuan Guru Bajang. Menjadikan ketua harian ya. Ya, menjadi ketua harian daripada Partai Perindo. Terus tokoh Muhammadiyah dan mantan ketua umum NU Said Akil Siraj itu juga sudah bergabung. Kalau di daerah bagaimana? Di daerah juga Arahan dari pusat kepada daerah untuk mengejar ketertinggalan ini. hal yang sama juga kurang lebih, yaitu merekrut tokoh-tokoh yang mempunyai visi misi yang sama terhadap Partai Perindo, yaitu dengan slogan kami yaitu Indonesia Sejahtera. Mudah-mudahan dengan bergabungnya tokoh-tokoh bisa memberi suatu kekuatan dalam dan semangat dan motivasi bagi kami yang terutama kaum milenial, karena partai ini kan dipimpin oleh saya ini juga tergolong kaum milenial lah Oh, milenial ya, gitu ya. Mudah-mudahan yang senior-senior ini bisa memberi pengarahan, motivasi terhadap kami sehingga partai ini kedepannya bermanfaat bagi masyarakat itu. Perindo sendiri ada organisasi sayap juga ya? Banyak, Pak. Apa aja itu? Contohnya Kartini Perindo itu Di sini sudah ada? sedang Di dibentuk. Kepri atau oke, Karena berarti belum kemarin kami disibukkan optimal. oleh Verva. Setelah Verva kami juga disibukkan dengan penyusulan caleg-caleg, mungkin sambil-sambil lah kita. Oke, yang udah ada, yang sudah bisa jalan, Pemuda Perindo. Pemuda Perindo. Iya, Itu kelompok mudanya yang jadi organisasi sayapnya Perindo ya. iya siap. Kalau Partai Gelora sendiri, Ya. bagaimana persiapannya? Apa arahan dari pusat kepada daerah untuk mengejar ketertinggalan itu sama optimalisasi lah? Ya, Optimalisasi kita organisasi menjual ide dan narasi. Walaupun kami sadar bahwa masyarakat kita ini butuh nasi, tapi bukan itu sebatas dari sebuah perjuangan. Tapi ada yang kita butuhkan sangat besar adalah sebuah narasi, karena partai politik lahirnya dari sebuah pemikiran orang-orang yang punya pemikiran untuk kemajuan sebuah negeri. Maka di Partai Gelora kita menjadikan partai politik ini adalah
industri pemikiran. Dan kita mengajak kawan-kawan untuk berpikir, menjadikan bahwa kita menjadikan semangat nasionalisme ketiga, gelombang baru, membangkitkan nasionalisme ketiga. Karena apa yang kita jual sebagai nasionalisme? Semenjak kita pertama, kita mundur mungkin tahun 2008, tahun 1928, Sumpah Pemuda, itu lahirlah sebuah nasionalisme baru. Pertama waktu itu dari kerajaan-kerajaan kecil menjadi sebuah bangsa. Kemudian kita di 1945 kita menjadikan nasionalisme yang kedua, kita menciptakan negara bangsa. Dan kita sekarang ini mengisi kemerdekaan itu. Dan sejarah menyatakan sampai sedetik ini, periodenya Orde Lama, Orde Baru, kita melihat ada arah perjuangan bangsa. Begitu juga di periode Indonesia Orde Baru. Ada kita menjadi macan Asia, ikut KTT non-blok. Tapi setelah era reformasi, kita seperti kehilangan arah. Indonesia itu mau dibawa kemana? Maka kita menjadikan bahwa kita akan menjadikan bahwa Indonesia ini menjadikan 5 kekuatan besar dunia. Artinya kita menjadi playing global, global player, sebagai pelaku dunia. Karena secara aspek Indonesia memenuhi secara penduduk, secara sumber daya alam, dan luas wilayah memenuhi. Untuk unsur itu, tinggal apa yang kita butuhkan? Kita butuh adalah jembatan antara menghubungkan orang pintar satu dan pintar dua. Orang Indonesia tidak kekurangan orang pintar, tetapi selama politik ini di Indonesia berjalan, partai-partai lebih banyak membangun tembok. Katakanlah warna putih yang berkuasa, maka dia bangun tembok-tembok untuk warna putih. Sehingga warna-warna lain agak sulit untuk berkolaborasi. Maka di Gelora kami ingin membangun jembatan agar kita membangun Indonesia ini bukan hanya warna biru, kita bersama-sama. Ya, arahannya dari pusat ke daerah harus berbuat apa? Berkolaborasi. Kita mengajak masyarakat untuk menjadikan gelombang pelaku sejarah, mengajak mereka sebagai pelaku sejarah, merubah bersama-sama supaya harapan kita itu terarah sesuai dengan keinginan kita. Salah satu contoh umpamanya, ini ingin kita rubah. Contoh di pusat ya, kita sudah mengajukan MK. Ketika aturan presiden antara presiden dan legislatif, di menteri kita itu adalah orang, umpamanya menterinya dari sebuah ketua partai. Terus anggota dewannya berani tidak menegur ketua umumnya yang menteri itu kalau melakukan kesalahan? Pasti dia takut DPAW. Ini kita melihat sistem demokrasi harusnya dirubah. Seharusnya betul-betul legislatif itu menjadi controlling pemerintah. Dan itulah kita hadir. Agar apa? Masyarakat ini betul-betul inspirasi dia itu bisa jalan, dia bisa menjadi kontrol bagi pemerintah. Oke, mungkin itu bukan porsinya daerah juga ya, tapi kalau optimalisasi organisasi sayap dan sebagainya, bagaimana di daerah? Gelora sendiri sudah punya organisasi sayap? Pemuda maupun sudah, ya. Awalnya kita berdiri menjadi Partai Gelora ini adalah dari sebuah sistem yang kita bentuk waktu itu namanya Gerakan Arah Baru Indonesia, GARBI. Gerakan Arah Baru Indonesia ini dibentuk di seluruh Indonesia, waktu itu belum punya kantor pusat. Ya, di seluruh provinsi dan kabupaten kota sudah terbentuk namanya GARBI, dan di Tanjung Pinang sudah terbentuk. Ya, GARBI. Dari GARBI inilah kita menciptakan Partai Gelora. Nah, jadinya Partai Gelora. Kemudian sekarang ada namanya. Jadi sebelumnya Ormas. Gerakan Baru Arah Baru Indonesia namanya. Kalau dulu kita orang lihat itu seperti lambang bendera Turki, merah ada bintang terbang. Nah, itu lambang GARBI. Ya,
Kemudian sebenarnya tadi ada arahan dari rujukan pusat itu ada ke kita, pasti ke kita. Kenapa? Kita melihat juga di Tanjung Pinang sama kondisinya dengan pusat kurang lebih. Artinya kekuatan legislatif tidak bisa menjadi controlling untuk eksekutif. Itu yang kita hadapi saat ini. Sehingga mungkin ide-ide masyarakat Kota Tanjung Pinang dengan hal ini tidak sepenuhnya terwakili. Itu menurut kita. Jadi sebenarnya ada. Kalau sistemnya sudah terbentuk secara menasional, saya yakin kita bisa. Nah, kami sebagai Partai Gelora mengajak masyarakat untuk berpikir. Kita ini untuk menentukan nasib kita 5 tahun ke depan, itu yang kita tawarkan dengan ide-ide. Ide-ide pertama yang kami tawarkan, Tanjung Pinang ini 10 tahun ke depan mau jadi apa? Gitu. Dan kita nanti ada namanya rumah kolaborasi. Kita akan mengajak calon-calon wakil daerah yang akan mencalonkan dirinya jadi wali kota untuk memberikan ide-idenya. Kita berdialog seperti ini. Karena apa? Kita harus memikirkan Tanjung Pinang 10 tahun ke depan, bukan? Nah, ini yang salah satu langkah kita untuk mengambil aspirasi masyarakat dan aspirasi ide-ide calon-calon pemimpin kita untuk memimpin Tanjung Pinang. Terima kasih. Gitu. Oke, saya yakin Anda percaya sih, tapi apakah Anda berdua benar-benar percaya bahwa kekuatan logistik itu memberikan impact yang sangat besar bagi nama parpol dan pertumbuhan kader ataupun simpatisan? Silakan. Kami jawab dulu ya. Iya. Jadi setiap peserta legislatif atau setiap event pemilu ini, kita tidak bisa lari dari namanya logistik. Logistik itu kan bahasa yang dikemas sehingga tidak muncul persepsi bahwa itu money politik. Sebenarnya logistik itu ya istilah dari kebutuhan. Kebutuhan daripada bendera parpol itu kebutuhan, seragam parpol kalau kebutuhan. Ya seragam, terus kita mengadakan pertemuan yang rutin ya, event-eventnya juga. Terus mungkin ada kegiatan-kegiatan sosial, itu semua kan memerlukan logistik. Saya rasa semua partai juga sama ya. Nah, cuman kebetulan ketua umum kita ini selain pemain politik atau memiliki partai, beliau juga pengusaha. Jadi untuk kegiatan sosial mereka sudah banyak membantu seperti membagi gerobak. Mungkin itu dari pusat ya? Dari pusat, UMKM, terus menangani bencana alam. Di Tanjung Pinang atau di Kepri jalan nggak? Di Tanjung Pinang ini kami terus terang lebih banyak sarana mandiri. Jadi karena kekompakan itulah yang diperlukan. Jadi kami istilahnya topa-topa lah untuk melakukan patungan, melakukan kegiatan sosial. Karena dari pusat mungkin jangkauannya terlalu jauh, belum sampai ke sini. Mungkin kalau setelah sampai mungkin akan kita distribusikan gitu Pak. Partai Gelora sendiri gimana? Ya Pak Anies Mata juga duitnya mungkin nggak kalah juga, walaupun mungkin ya. Logistik dari pusat atau dan segala macam lah, bagaimana kekuatan logistiknya Partai Pada Gelora? dasarnya logistik itu memang sangat penting ya. Tapi kami sadar dan yakin bahwa kita bisa tumbuh tidak harus mengandalkan semata-mata dengan logistik. Karena itu kita yakin, seyakin-yakinnya bahwa dengan kemampuan kita yang mandiri diberikan, karena dari awalnya kita membentuk Garbi dulu, itu kita tidak pernah ada bantuan bentuk apapun dari pusat. Kita dengan mandiri menyadari bahwa ide-ide pemikiran ini harus memang kita terapkan kalau kita bercita-cita untuk membangun anak bangsa, membangun negeri. Itu harus kita. Maka kita adalah kumpulan orang yang berpikir. Maka kita membuat dengan kesadaran partai secara nasional membantu kami dalam bentuk bendera. Ya, sempat juga ngirim seragam ya. Kemudian untuk kantor baik pun DPC kami atau DPD dan DPW kami mandiri sampai insya Allah sampai detik ini ya. Dan kami yakinkan juga kepada calon-calon kami karena logistik kita terbatas, kita menyampaikan calon kami itu hanya 3 syarat saja. Syarat pertama dia punya kemauan
Syarat kedua, dia punya peta jalan. Peta jalan ini yang penting. Syarat ketiga itu adalah bagaimana dia mensosialisasikan dirinya. Nah, itu yang penting menurut kita. Oke, terus sistem pengumpulan logistik untuk daerah sendiri, pengurus daerah, mengingatkan Partai Gelora ya belum punya kader yang duduk di parlemen, biasanya kan seperti itu tuh. Ya. Partai-partai itu yang memberi kontribusi kepada partai. Kalau di Partai Gelora sendiri sistem penggalangan dana dan untuk logistik itu seperti apa? Jadi kita kalau di Partai Gelora Tanjung Pinang ya, itu kita mandiri. Jadi ada siapa umpamanya saya kebetulan memang kemarin waktu pendirian kita ada sedikit kelebihan, kita yang membantu di provinsi juga begitu. Jadi kita yang siapa yang ada punya kemampuan itu saling membantu. Kemudian di dalam sistem juga kalau kami ada rapat-rapat kadang-kadang kawan ada yang bawa kue, kita nyiapkan air, ada saling seperti itu. Tapi memang kita tidak pernah memungut namanya bantuan iuran. Nah, ada dalam bentuk infak itu dalam bentuk program kami yang namanya Gelora Berbagi. Itu kita belikan 3 kilo beras, kemudian kita bagikan ke masyarakat. Itu langsung untuk ke masyarakat itu ada, kita berbentuk infak, namanya Gelora Berbagi. Tapi kalau hal-hal untuk menyangkut struktur dan kegiatan-kegiatan rapat segala macam, kita mandiri. Itu termasuk upaya untuk meningkatkan popularitas dan nama partai juga ya? Iya, karena gini, kalau secara popularitas nama partai, itu kan kita di pusat itu sangat kencang sekali ya, di YouTube segala di mana-mana ya, sangat kencang, ada TV Gelora, ada Gelora Talk, ada macam-macam, dan itu kita sangat intens. Kader-kader di daerah untuk sebagai pembekalan juga itu sering, dan kita juga sering boleh dikatakan rapat Zoom segala macam itu karena sudah menggunakan media-media elektronik ini kita sangat intens. Jadi tidak harus pergi ke Jakarta rapatnya, itu tidak, langsung aja Zoom kemudian pengkaderan juga begitu. Pengkaderan kita tentang ada namanya pelatihan API di semua kader kita melalui Zoom. Jadi dilatih dari Jakarta di seluruh Indonesia per bangter namanya, bagian teritorial. Jadwalnya 1 minggu nih pelatihan kaderisasi teritorial 1, itu Sumatera dan Kepri. Itu semua kader Zoom. Nah, seperti itu. Zoom ya. Pertanyaan sama untuk Perindo, sistem pengumpulan dana untuk logistik untuk peningkatan popularitas partainya seperti apa sama juga karena Perindo juga di provinsi ataupun di Tanjung Pinang kan belum punya kader yang duduk di parlemen. Siap. Seperti apa? Sejak awal kami terima SK, kami sudah menyiapkan diri untuk sarana mandiri, Pak. Jadi partai ini eksis atau maju itu harus punya jiwa militansi dan jiwa memiliki partai. Kalau semuanya itu harus logistik, logistiknya harus ketua yang tanggung ya para ketuanya. Jadi di sini kami bangun namanya semboyan gotong royong lah. Gotong royong baik untuk atribut kalau misalnya terlambat dikirim dari pusat itu kami ngumpul lah dana-dana dari kader-kader supaya berat sama pikul, ringan sangat dijunjing gitu loh. Jadi semua merasa memiliki kebersamaan dalam partai ini, Pak. Tapi Anda sendiri kan tahulah konsekuensinya, resikonya menjadi ketua partai itu. Jadi tempat mengadu, juga tempat untuk andalan lah di partai. Iya, betul. Tentu kami kan ada namanya DPC per kecamatan, terus sampai kelurahan. Mereka akan berkeluh kesah kalau terdapat kendala atau benturan dalam pergerakan, itu akan kami tampung. Bisa kami selesaikan. Kalau misalnya tidak bisa, kan masih ada tingkat di provinsi, baru nanti ke pusat gitu loh, Pak. Harus siap berkorban juga berarti ya? Oh ya, itu mesti. Dalam berpartai ini berkorban itu sudah pasti. Korban waktu, korban perasaan apalagi. Kan tidak semua itu masyarakat atau konstituen itu suka sama kita. Ada juga yang kontra gitu kan. Ada pro, ada kontra. Itu biasa dalam politik. Nah, ngomongin konstituen nih, partai Anda sendiri konstituen itu kan yang utama ya.
dalam Ya. membesarkan partai gitu. Masyarakat mana yang sebenarnya jadikan sasaran oleh Partai Perindo nih? Konstituennya Kalau boleh saya sampaikan, partai kami ini adalah partai inklusif, Pak. Jadi kita tidak membeda-bedakan namanya suku, kelas, agama, itu nggak ada. Mau dia itu dari golongan bawah atau golongan atas, pendidikan atas, bawah, semua kita rangkul, Pak. Itulah yang mungkin menjadi satu pegangan kami supaya partai ini tidak terkultus bahwa ini partainya orang kaya, mentang-mentang hari tahunya kaya dia harus semua pengikut orang kaya, kan nggak mungkin, Pak. Ya, jadi partai ini adalah partai inklusif, yaitu semua golongan semua boleh masuk, boleh bergabung demi satu tujuan, yaitu Indonesia sejahtera. Baik, bagaimana dengan Gelora? Ya. Konstituennya. Kalau gini, Partai Buruh jelas nih ya, saya sebut Partai Buruh walaupun nggak ada di sini. Maksudnya buruh, pekerja yang menerima gaji atau segala macam lah. Nah, tapi kalau Gelora sendiri gimana? Sama global aja seperti Perindo atau seperti apa? Gelora dalam memperjuangkan aspirasi ya pada masyarakat, pertama adalah kami memahami pimpinan pusat menyampaikan bahwa apa yang diinginkan oleh masyarakat itu menjadi program andalan kita, karena tidak bisa apa yang kita pikirkan itu belum bisa diterima oleh mereka. Itu yang pertama, itu sasaran dari sebuah program yang harus kita telurkan kepada masyarakat. Yang kedua, masyarakat kita, karena kami menjadikan partai yang adalah industri pemikiran, maka kami ingin mencoba mengajak masyarakat ini untuk menghindari politik uang, karena itu akan merusak sistem kita untuk 5 tahun ke depan. Karena sistem uang ini kita ajak berpikir sampai dengan penghasilan. Ya, ada beberapa masyarakat kita dalam pertemuan-pertemuan tertentu kita ceritakan, wah, penghasilan dewan itu segini. Jadi kalau dipaksakan maka akan menjadi sesuatu yang kurang baik. Artinya dia tidak mungkin berkorban tanpa harus tidak memberikan modal. Tanpa banyak masalah di dinas sosial yang lain kalau mau hanya sekedar berkorban. Jadi pemikiran-pemikiran politik ini yang kita sampaikan ke masyarakat supaya sistem sistem money politik itu berhenti, karena itu mengganggu sistem demokrasi. Kami beberapa kegiatan ya kami dalam rekrutmen itu, generasi milenial itu jawaban pertama adalah tidak siap finansial dalam pencalonan. Ini dampak dari sebuah sistem yang telah berlaku sebelumnya. Orang diajak jadi anggota dewan, dicalonkan, dia langsung dengan orientasi keuangan. Padahal kami di Gelora tidak mengorientasi keuangan, ya, ada cara dia berpikir, cara dia membawa aspirasinya untuk yang diperjuangkan. Itulah namanya peta jalan, harus dia kondisikan. Dia kenal masyarakatnya, dia programkan apa yang dibutuhkan masyarakatnya, dan dia maju harus menjadi anggota dewan. Dan itu yang kita olah, kita kaji dari apa yang dia petakan, agar dia berjalan sesuai dengan peta yang sudah dia tentukan. Oke, saat ini partai ini lagi sibuk apa nih di tingkat pengurus daerah? Dari Perindo dulu saat ini. Masih apa namanya perekrutan bakal calon dan segala macam? Iya, karena atau tahapan sudah sekarang itu waktunya perekrutan caleg. Sampai bulan April kalau tidak salah. Sampai kan. bulan April. Itu caleg-caleg, bacalek itu sudah harus terisi semua dan akan disampaikan ke KPU dengan persyaratan-persyaratan yang ditentukan. Di Perindo bagaimana mekanismenya dan apakah ada kendala nih? Iya, Kayak beberapa partai sudah menyelesaikan tahapan itu ya, sudah fix semuanya gitu, udah mungkin kita juga evaluasi. tidak mau kalah dengan partai besar walaupun mereka punya stok banyak mana ya kita sambil jalan tapi juga memilah-milah ini kaum milenial targetnya. Ya itu dia tadi, komposisinya seperti apa? Usaha pengurus partai kan, ada juga perwakilan masyarakat tuh dari kaum perempuan, berbagai sektor lah ya, berbagai golongan. Komposisinya udah diatur belum? Terutama ini yang perempuan ini wajib, Pak. 30% dari kuota calon legislatif itu 30% wajib diisi oleh perempuan. Kesulitan nggak dalam merekrut?
bakal calon? Kalau dibilang kesulitan sih ada sedikit kesulitan lah, karena apa? Untuk sumber daya perempuan manusianya ini, tidak terbatas ya. mereka itu untuk memberanikan diri, mencalonkan diri itu agak minim dibandingkan kaum laki-laki. Terus ya seperti yang dari Bapak Gelora ini, yang milenial ini harus dikasih pemahaman yang terus-menerus biar mereka itu ikut berpartisipasi dalam membangun demokrasi di Indonesia ini. Biasanya kan yang ikut ini semua sudah pensiunan atau mungkin cari kerja sampingan, itu sebenarnya tidak ideal lah, tidak ideal dengan keinginan partai kami juga. Sebenarnya mereka ikut itu ya bisa memberi manfaat ketika mereka duduk, bukan hanya untuk membalikin modal ataupun berkontribusi lah mencari ya, pada pekerjaan di dewan, itu salah. Segala macam. Kalau Gelora gimana tahapannya sekarang? Sedang sibuk apa? Alhamdulillah kita memang kalau sibuk masih sibuk untuk pemetaan pencalonan. Kita alhamdulillah sampai detik ini baru 70% terpenuhi calon, baik perempuan maupun laki-laki sudah hanya ada kekurangan 30% lagi. Itu tadi kita ingin menciptakan susunan struktur pencalonan itu yang berimbang antara milenial, generasi yang menengah, kemudian yang pensiunan, itu supaya berimbang. Nah, ternyata memang ada kendalanya kita di milenial. Ya. Dan ini dampak yang seperti kita sampaikan tadi, bahwa dampak dari sistem uang yang pemilu-pemilu sebelumnya itu membuat generasi muda itu menjadi semacam trauma politik, ya, pragmatisme yang tercipta itu, ya, kita merasa sebagai kader partai sulit di situnya, sehingga masih didominan orang-orang berusia 40 ke atas. 40 sampai 25 masa selesainya mereka kuliah itu ternyata tidak menjamin, walaupun mereka sudah ikut organisasi di akademi, ya, di perkuliahan, tapi itu dimasukkan dunia politik masih minim mereka, ya, dengan alasan pertama ya kalau itu adalah masalah keuangan. Partai Gelora berburu kader-kader potensial juga, kayak ke kampus-kampus, ke BEM-BEM kampus gitu. Ya. Kita ada namanya istilah itu Andalusia Institute, ada Sabiluna Institute. Itu kita ajak generasi milenial itu kita berdiskusi, membedah masalah kebangsaan, kita bercerita tentang masa lalu, umpamanya hancurnya Turki Utsmani. Itu kita ajak mereka membedah supaya kerangka berpikirnya tentang sebuah membangun itu hidup. Kita namanya ada kalau di Batam itu ada Andalusia Institute, kalau di Tanjung Pinang ini Sabiluna Institute. Kita ajak anak mahasiswa untuk berkolaborasi, memberikan pemikiran-pemikiran. Oke, partai politik mempunyai posisi dan peran yang sangat penting dalam sistem demokrasi. Partai memiliki role sebagai penghubung yang sangat strategis antara pemerintah dengan warga negara. Kinerja pemerintah maupun anggota legislatif yang baik sangat mempengaruhi dan sangat dipengaruhi oleh kemampuan partai politik dalam menjaring dan menempatkan sumber daya manusia terbaik pada kontestasi politik mendatang. Mekanisme perekrutan kader, bakal calon anggota legislatif, bakal calon kepala daerah hingga kepala negara yang berkualitas akan mendekatkan kita pada cita-cita luhur bangsa ini, sekaligus mewujudkan masyarakat yang makmur dan sejahtera. Demikian diskusi politik kita untuk edisi kali ini. Saya Deden, pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.